Ini request dari Ramadan PV2D. Sejak awal 2000-an, dunia musik keras diguncang oleh hadirnya band yang membawa warna baru. Perjalanan mereka panjang, penuh cerita, dan melahirkan karya yang menggetarkan hati sekaligus menginspirasi banyak generasi. Inilah kisah Killswitch Engage, jejak panjang legenda metalcore dunia. Sejarah kali ini dimulai pada tahun 1998 ketika Mike D'Antonio memutuskan keluar dari Overcast, band yang telah membesarkan namanya. Selain terlibat konflik dengan sama anggota, Mike menganggap jika Overcast tidak lagi kompak dan tidak memiliki masa depan untuk karir bermusiknya. Saat itu Mike ingin sekali menciptakan musik yang beda dari band sebelumnya dengan menggabungkan beberapa elemen musik seperti hardcore punk, death metal, dan heavy metal. Meski di periode tersebut genre nu metal sedang populer di kalangan anak muda, namun Mike ingin menciptakan musik yang melibatkan melodis, teknis, dan emosional tanpa menghilangkan identitas sebagai band metalcore. Ia juga ingin menyatukan sisa energi liar yang sempat menghilang untuk menciptakan gaya baru yang kemudian dikenal sebagai melodic metalcore. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Mike bertemu dengan Adam Dutkiewicz, gitaris band metalcore bernama Aftershock. Dalam pertemuan tersebut, Mike mengajak Adam mendirikan band proyek yang kemudian bernama Killswitch Engage. Adam kemudian menerima tawaran tersebut karena ingin mengeksplorasi musik jauh lebih dalam yang berbeda dengan Aftershock. Adam kemudian melibatkan Joel, teman baiknya, dan merekrut Jesse Leach sebagai vokalis. Setelah resmi terbentuk, mereka mulai melakukan sesi latihan untuk menciptakan chemistry dengan rasa solidaritas dan mulai membangun fondasi untuk melawan dominasi nu metal yang sedang berkembang di Amerika. Menurut beberapa sumber, nama Killswitch Engage diambil dari serial televisi yang populer pada tahun 90-an. Mike menambahkan kata engage agar terkesan dramatis, terdengar brutal, dan meski dianggap aneh oleh sebagian orang, namun nama tersebut memiliki makna filosofi mendalam untuk kehidupan Mike. Pada tahun 1999, Killswitch merilis demo pertamanya yang direkam dengan menggunakan alat seadanya. Secara musikal, demo tersebut menampilkan musik yang menggabungkan antara hardcore dan death metal khas Swedia hingga melahirkan suara metalcore yang lebih melodis. Mereka sengaja menambahkan elemen yang saling berbenturan untuk menciptakan nada yang lebih fresh, liar, dan agresif. Meski demo pertamanya dianggap tidak berhasil, namun demo tersebut berhasil menarik perhatian Carl Stephenson, staf label besar Amerika. Hal itu karena Carl menganggap jika Killswitch memiliki potensi, dan setelah resmi bergabung, mereka merilis album pertamanya pada tahun 2000. Killswitch Engage kemudian menggelar tur nasional untuk pertama kalinya dan menjadi band pembuka untuk In Flames, band death metal asal Swedia. Pada tahun 2001 mereka mulai membangun reputasinya sebagai band paling agresif di skena metal, di mana mosh pit dan wall of death menjadi kewajiban di setiap pertunjukannya. Jesse, sang vokalis yang dikenal karena gerakannya yang lincah, selalu melakukan aksi berbahaya seperti berlari, headbang, dan melompat dari atas panggung. Selain itu, Adam yang selalu bertingkah lucu di atas panggung sampai disebut badut panggung karena selain lucu, ia juga selalu menggunakan kostum aneh seperti gaun putih, kostum Superman, dan masih banyak lagi. Hal itu ia lakukan karena ingin menekankan sisi humanis untuk menunjukkan jika metal tidak harus gelap dan nihilistik. Di sisi lain, tema lirik yang selalu mereka bawa adalah tentang harapan, penyembuhan, kebangkitan, dan perjuangan melawan putus asa dengan nuansa spiritual. Mereka menolak citra metal yang serba serius, garang, dan penuh ego karena musik yang mereka ciptakan untuk melawan keterpurukan dan menyalurkan perlawanan. Hal itu cocok dengan filosofi mereka yang menyebut bahwa penderitaan bisa menjadi energi untuk melakukan perubahan dan menganggap penonton sebagai bagian dari keluarga besar karena pertunjukan mereka selalu menjadi ruang solidaritas, pelepasan energi, dan perayaan kebersamaan.
Pada tahun 2002, Jesse mulai kehilangan minatnya dalam bermusik setelah menikah dengan Courtney pacarnya. Selain tidak ingin jauh dari istrinya, jadwal pertunjukan yang padat membuat Jesse frustasi dan hal itu memiliki dampak besar terhadap penampilannya. Bahkan ketika menggelar tur Eropa selama 2 bulan, Jesse terus mengkonsumsi obat penenang untuk menghilangkan stres akibat tekanan dan beban emosional. Kemudian setelah merilis album keduanya yang berhasil sukses secara komersial, Jesse memutuskan keluar dari band karena tidak ingin menjadi beban teman-temannya, dan keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak karena bandnya sedang berada di puncak ketenaran. Beberapa orang sampai berpendapat jika Killswitch tidak akan lagi menarik setelah kehilangan vokalis yang telah menjadi identitas mereka. Beberapa bulan kemudian, Mike merekrut Howard Jones sebagai vokalis atas rekomendasi dari teman-temannya, dan ia memilih Jones karena memiliki karakter yang sama dengan Jesse dan aksi panggung yang agresif. Dengan formasi tersebut, mereka menggelar tur dan tampil di festival musik tahunan seperti Ozzfest dan Hellfest. Setelah itu, mereka merilis lagu baru pada tahun 2003, di mana lagu tersebut kemudian muncul dalam film horor yang sangat terkenal. Namun setelah menggelar 2 kali pertunjukan, mereka harus kehilangan Tom sang drummer yang mengundurkan diri dari band karena alasan pribadi. Posisinya sebagai drummer kemudian digantikan oleh Justin Foley, teman baik Mike, yang kelak membantunya menciptakan instrumen, lirik, dan aransemen. Pada tahun 2004, mereka merilis album ketiganya yang membuat nama mereka semakin dikenal secara internasional. Meski kehadiran John sempat dibenci oleh para penggemarnya, namun berkat keberhasilan album tersebut, para penggemar mulai menerima Jones di dalam formasi. Kemudian salah satu lagunya menjadi soundtrack film Resident Evil, hingga mendapatkan penghargaan sebagai lagu metal terbaik pada tahun 2005. Sayangnya keberhasilan tersebut mendapatkan kritikan dari para metalhead karena dianggap telah mengkhianati akar metalcore sampai dijuluki sebagai band munafik karena telah menjual idealisnya hanya demi uang. Kritikan tersebut membuat mereka menjadi lebih dewasa untuk menanggapi masalah dengan mengatakan jika bandnya tidak pernah berubah melainkan berevolusi dengan caranya sendiri. Beberapa bulan kemudian, mereka menggelar pertunjukan di Toronto, Kanada, yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 penonton termasuk para penggemarnya. Namun 1 jam sebelum acara dimulai, mereka membatalkan pertunjukan karena Jones harus dilarikan ke rumah sakit setelah kehilangan vitas suaranya, dan hal itu membuat para penonton kecewa hingga memicu kerusuhan besar di luar pertunjukan. Meski setelah itu mereka meminta maaf, tetapi para penikmat musik keras merasa kecewa sampai menyebut mereka sebagai band yang tidak profesional. Pada tahun 2006, mereka merekam lagu untuk opening CM Punk, pegulat profesional, dan tampil di festival musik tahunan setelah merilis album keempatnya yang kemudian menempati nomor 1 di 3 negara. Salah satu lagu mereka kemudian muncul di 3 serial video game yang sangat terkenal di kalangan anak muda. Namun beberapa bulan kemudian ketika mereka akan menggelar tur Australia dan Selandia Baru, ada mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi yang membuatnya digantikan oleh Patrick Lakeman. Pada bulan November masih di tahun yang sama, lagu lama mereka menimbulkan perdebatan sampai digambarkan sebagai lagu kontroversi yang pernah mereka rilis. Hal itu karena lagu tersebut menampilkan lirik yang membahas spiritual dan agama hingga dianggap sebagai dakwah terselubung oleh para metalhead. Forum metal underground sampai menyebut mereka sebagai band Kristen palsu karena membawa nama Tuhan dan agama demi uang dan ketenaran. Mendengar hal itu, Mike kemudian membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika lagu yang ia ciptakan bercerita tentang perjuangan spiritual, bukan agama terorganisir seperti Kristen. Ia juga mengatakan hanya menuangkan perasaan dan pengalaman pribadinya, bukan mengajak orang lain beribadah atau pergi ke gereja. Pada tahun 2007, mereka merilis lagu cover dari musisi legendaris yaitu Ronnie James Dio atau Ronnie Dio. Namun lagu tersebut mendapatkan kritikan dari penggemar Ronnie Dio karena Scream Jones dianggap telah menghancurkan kesakralan lagunya. Meski begitu, lagu tersebut kemudian digambarkan oleh banyak orang sebagai salah satu lagu cover paling populer dan telah diputar sebanyak 50 juta kali.
Hal itu membuat para jurnalis menggambarkan mereka sebagai pionir metalcore modern yang kemudian memicu kritikan dari para metalhead karena dinilai tidak pantas dengan sikap mereka yang tidak sesuai dengan citra metalcore yang dikenal anti-mainstream. Di periode tersebut, Adam terlibat konflik dengan Kerry King, gitaris Slayer, yang dipicu akibat komentar Kerry menyebut Adam tidak pantas membawakan musik metal. Kerry juga sangat membenci aksi panggung Adam yang selalu menggunakan kostum aneh dan celana pendek. Adam akhirnya membalas komentar tersebut dengan mengatakan jika Kerry tidak paham dengan konsep yang ia tampilkan dan baginya kostum yang ia gunakan adalah bagian dari identitas sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Meski keduanya sempat bersitegang, namun konflik tersebut akhirnya mereda dengan sendirinya. Pada tahun 2008, Jones mengalami depresi dan tekanan mental akibat jadwal pertunjukan yang sangat padat. Ia merasa telah kehilangan energi dan motivasi yang membuatnya sulit untuk menggelar tur dengan kondisi maksimal. Bahkan setelah didiagnosa menderita penyakit diabetes, kesehatan Jones semakin menurun yang membuatnya harus beristirahat dan menjalani perawatan medis selama berbulan-bulan. Kemudian setelah menggelar tur panjang dan tampil sebagai headline bersama Slayer dan Marilyn Manson, Jones akhirnya memutuskan keluar dari band pada tahun 2012. Beberapa minggu setelah kepergian Jones, Mike meminta Jesse, vokalis lamanya, kembali ke dalam formasi karena Mike ingin menyatukan energi yang sempat terpecah selama bertahun-tahun. Meski sempat menolak, namun Jesse akhirnya kembali bergabung setelah dibujuk oleh istri, teman, dan kembalinya Jesse ke dalam formasi membuat musik mereka menjadi lebih agresif, brutal, dan mengerikan. Album keenam mereka yang dirilis pada tahun 2013 sampai digambarkan oleh para jurnalis sebagai album terbaik yang pernah mereka rilis. Namun ketika sedang menggelar tur Eropa untuk mempromosikan album terbarunya, Adam mengalami cedera dan patah kaki setelah melompat dari atas panggung yang membuatnya harus tampil menggunakan kursi roda. Pada tahun 2015 mereka datang ke Australia untuk menggelar pertunjukan yang dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton. Kemudian ketika para penonton melakukan Wall of Death yang dikenal sangat berbahaya, salah satu penonton mengalami cedera otak dan patah tulang yang membuat acara tersebut terpaksa harus dihentikan. Pihak keluarga kemudian menuntut mereka dan promotor acara karena dianggap lalai, dan sejak insiden tersebut mereka memutuskan menghentikan aksi Wall of Death di beberapa negara demi keselamatan para penonton. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2020, mereka terus menyebarkan pengaruhnya dengan menggelar tur ke beberapa negara dan merilis 2 album terbarunya yang berhasil sukses secara komersial. Terlepas dari sikap mereka yang keras dan kontroversi, namun mereka sangat vokal terhadap berbagai isu sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan anti rasis. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi sosial yang menangani masalah mental hingga menyumbangkan uang kepada korban banjir bandang yang melanda Texas pada tahun 2021. Sampai saat ini, Killswitch Engage masih aktif dan terus konsisten menyebarkan pengaruhnya melalui karya hebatnya. Mereka kemudian merilis album ke-9 pada tahun 2025 yang berisi protes terhadap ketidakadilan sosial, bullying, dan pelecehan seksual. Meski dikenal karena aksi panggungnya yang mengerikan, namun mereka berani menunjukkan sisi humanis yang membuat mereka semakin dicintai oleh para penggemarnya. Beberapa jurnalis sampai menyebut mereka sebagai pionir untuk metalcore modern, meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Lalu film pun selesai. Seberapa keras dentuman hidup menghantam, selalu ada melodi yang menguatkan langkah untuk terus maju. By Tukang Cuangki. Yuhu.